kita ada Mbak Indah. Hai, assalamualaikum. Beca muncul. Maaf ya, abis setting-setting. Ada Beca muncul. Hai, Supreme Sister semuanya. Sekarang kita kedatangan Mbak Indah. Iya, halo. Apa kabar ibu-ibu? Berarti ibu-ibu semua yang nonton? Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga kan ya. Ada yang mau menempuh hidup baru. Oh gitu. Nah, sekarang musim pandemik, musim lahiran, musim nikah. Atau nikah aja kan. Jadi kegiatan selama pandemik aja nih berarti. Oke, kalau selama pandemik, jujur aku jadi yang lebih sibuk dibandingin gak pandemik. Karena iya lebih sibuk karena apa? Karena pertama jadi sering masak. Oh, iya kan masih beli iya. kan. Biasanya kan beli segala macam, banyak-banyak keluar, terus jadi sering masak. Pertama-tama pandemik itu aku sering banget masak gitu sampai apa namanya? Jarang banget keluar paling cuma belanja doang, terus lebih banyak masak, terus juga lebih banyak jadi lebih fokus kerja juga gitu kan, mau nggak mau kan harus lebih effortnya lebih kan, karena kan selama ini mungkin suamiku kerja udah pakai cara yang biasa aja sudah ada income-nya, berarti selama pandemi ini kan mau nggak mau harus lebih effortnya dirubah dari yang biasanya offline jadi online. Itu kan kayak merubah Sistem kebiasaan ya. Iya, merubah kebiasaan banget. Jadi kita harus concern banget di situ gitu. Perubahan-perubahan itu yang bikin jadi lebih sibuk juga gitu kan. Terus banyak belajar ya. iya, betul banyak belajar. Mungkin yang lain juga kayaknya kayak gitu tuh. Sama anak juga kayaknya lebih banyak ya. Betul, Bu. iya. Ada daringnya deh sekarang. Iya, itu tuh aku juga terkaget-kaget Jamnya ada tuh. banyak ya. Iya, itu juga aku sempat terkaget-kaget juga, sempat stres juga sih sebenarnya, jujur sempat stres juga. Apa sekolah begitu habis lebaran kan baru anak-anak mulai tahun ajaran baru ya. Itu tahun ajaran baru tugas-tugas malah lebih banyak. Biasanya kalau belajar ke sekolah kan di rumah tuh nggak ada PR. Kalau sekolah aku nggak pernah ngasih PR. Begitu belajar offline, tahu-taunya wah ini udah belajar sama guru, tahu-taunya kok ada tugas-tugas lagi. Aku juga sempet komplain, ibu nih gimana kok ada belajar sama guru kok malah kita yang dibebani, kan kita kan udah di rumah udah banyak kerjaan. Terus juga aku juga udah bantu suamiku dalam pekerjaannya, kok ditambah lagi ini bisa-bisa saya nggak bisa kerja nih Bu. Kalau nggak bisa kerja lah gurunya bisa diajak kerja sama. Maksudku kalau emang ada tugas ya udah, tapi nggak usah pakai sistem online yang ribet-ribet gitu kan. Kan ada tuh kemarin sekolah aku yang sistem online-nya ribet banget. Bu, pokoknya saya minta kalau misalnya tugasnya saya kirim WA aja ya Bu ya, japri aja, nggak usah yang pakai kayak gitu-gitu ribet banget gitu kan. Saya udah ngikutin anak saya aja udah effortnya tinggi banget, apalagi harus kayak gitu-gitu. Saya gaptek Bu, jujur gitu kan. Aku sampai sempat stres kayak gitu. Gimana sih gitu. Tapi sekarang udah mulai nemu caranya sih, udah mulai adaptasinya. Pasti yang lain juga ibu-ibu kayak gini nih. Bener nggak gitu? Panik. Ya, panik. Jadi kita harus standby ya kan. Betul. Aku kan yang masih kecil kan, baru 5 tahun. Jadi dia kalau misalnya lagi online itu tetap harus dilihat, kalau nggak dia pencet yang lain. Iya, Jadi kan kayak betul. tetap aja saya harus dengerin di sampingnya. Iya. Standby. Harus standby. Betul kan, makanya lebih ekstra dulu kan kalau anak sekolah kita kayaknya udah tenang bisa kerjain yang lain. Ini malah sekarang harus yang ikutan. Ya, karena sekarang kurikulumnya beda banget sama zamannya kita. Betul. Jadi ya banyak. Kalau untungnya alhamdulillah suamiku juga akhirnya menyadarkan aku kalau emang peran ibu ya sebenarnya kayak gitu. Ya emang harusnya belajarnya sama ibu, karena kan madrasah paling utama ada di orang tua, terutama ibu gitu. Emang harusnya seperti itu Bun. Bunda tinggal nyesuaiin aja. Kalau emang ada kesulitan di mana dikomunikasikan ke guru gitu. Ya gitu. Oh iya ya, emang bener kan harusnya kita kan. Tampar lagi ya. Oh iya bener ya. Ibu ya. Kalau guru tuh cuma tambahan aja gitu kan. Ya udah situ. Oh ya udah deh. Ya udah berarti nggak usah harus perfect banget. Yang penting aku ada waktu kosong di mana, ya udah aku ngerjain tugas, nggak usah yang saklek harus saat ini gitu kan. Ya udah penyesuaian kayak gitu deh. Yang Ini mulai yang pertama, anakku yang pertama umur berapa? 21. Satu. Udah aku tinggal satu lagi yang masih sekolah, yang lain udah. Iya kan udah pada. Aku tinggal fatur aja. Yang fatur aja ya. Satu, yang laki-laki 2 ya Mbak. Itu gimana sih Mbak kalau misalnya sama anak bayi udah remaja, Iya. ABG dengan pikiran remajanya gitu.
harus banyak belajar karena nanti perempuan anakku juga perempuan. kalau nggak bisa mengulik, kayak kalau misalnya menjadi katanya kan kalau misalnya menjadi orang tua nggak bisa yang Mendidik mendidik anak-anak nggak bisa Iya. karena jadi kayak terkekang gitu kan. Betul. Menurut Mbak Ida itu gimana sih bagi tips? Iya, maksudnya saya iya bayinya. Bagi itu remajanya cewek cowok lagi ya. Iya kan? Iya kan? Kan jaraknya lagi. Iya. Ya, jadi kalau aku sih gini apa namanya, untungnya kan suamiku juga psikolog ya. Itu banyak kasus-kasus yang datang ke suamiku itu konsultasi itu kan pasti kasus-kasus berat orang-orang yang bermasalah gitu kan. Alhamdulillah sih aku dapat background dari situ dalam nyikapi masalah tuh gimana. Jadi dari yang kasus anaknya kayak gini, ada LGBT, ada narkoba segala macam. Itu faktor penyebabnya apa itu suamiku menjelaskan di situ gitu kan. Jadi aku jadi kayak punya kesadaran, oh nggak bisa lo didik anak kayak gini. Kalau kamu didik anak kayak gini, nanti hasilnya kayak gini nih udah jelas di depan mata, hasilnya kayak gini gitu kan. Jadi ya banyak lah hasilnya jadi kayak gitu. Jadi kalau ada orang tua yang kalau terlalu mengekang anak, hasilnya kayak apa. Orang tua yang terlalu, kebanyakan sih kalau kayak gitu orang tua yang ini ya, orang tua yang terlalu mengekang anak, iya otoriter, mengekang anak segala macam. Jadi kayak anak tuh jadi nggak ada apa namanya kesempatan untuk dia mengeksplor dirinya gitu kan. Itu jadi penyebabnya biasanya banyak faktor-faktor itunya apa akibatnya. Nah dari situ kalau aku sekarang kalau tadi ngomongin menyikapi remaja kayak yang punya pacar itu pasti ada sih. Kalau kayak anakku juga ada masa-masa kayak gitu dari yang itu dari SMP udah mulai ada tuh suka-sukaan, mulai punya pacar. Cerita mau Iya. Kenapa cerita? Kalau anakku enggak tipe cerita, karena kita dari dulu udah kasih tahu karena papanya udah kasih tahu. Jadi kalau dalam Islam itu kan tidak ada istilah pacaran. Pacaran itu adanya setelah menikah malah. Jadi kalau kami membahasakannya adalah teman dekat, sahabat. Jadi kalau kalian ada suka sama seseorang itu dijadikan sahabat atau teman. Kalau pacaran itu ada setelah menikah. Boleh kalian suka, kita fair. Aku sama suami fair. Kalau kalian suka sama lawan itu sangat wajar. Kalau kalian gak suka itu malah kita deg-degan sama papa yang bahaya. Gak apa, itu alamiahnya kita sebagai manusia gitu kan. Tapi dijadikan itu sebagai sahabat. Kan kalau sahabat kan berarti kan saling support, gitu kan, saling menjaga, positif. betul, motivasi. Sahabat sebanyak-banyaknya aja, gak usah yang terlalu mengikat segala macem. Kan mungkin persepsi pacarnya itu mengikat, terus persepsi pacarnya itu kamu milikku gitu, jadi kamu nggak boleh sama yang lain. Itu kan sebenarnya hal yang berbeda ya gitu. Kalau kamu miliki itu kan kalau sudah menikah gitu kan, tapi kalau sebelum menikah itu kan kita masih milik bersama, dalam arti berarti kan itu kan artinya sahabat, teman dekat. Kalaupun ada teman yang kamu suka ya itu teman kamu, itu sahabat kamu. Jadi kita membahasakan ke anak-anak seperti itu. Jadi sampai sekarang yang kayak anak saya yang 21 itu udah ada teman dekat. Jadi kita tidak pernah membahasakan itu pacar, tapi teman dekat, sahabat. Oh itu sahabat kakak ya, teman kakak. Dong kak, kalau emang itu temennya kakak harus bisa memotivasi kakak loh gitu. Kakak lemahnya di mana? Minta tolong dia untuk saling isi gitu. Misalnya ngingetin soal kakak, terus bisnisnya kakak di mana, ngisi dong gitu. Sesekali juga kita ajak makan bareng, kita ajak pergi bareng gitu. Jadi kita tidak pernah mengartikan anak kalau dia dekat sama lawan jenis itu adalah pacaran, tidak. Jadi kalaupun dia mau dekat sama yang ini lagi, dekat sama ini lagi, nggak apa-apa karena just friend, cuma jadi sahabat aja. Kalaupun dia emang sama dia terus, itu jadi sahabat. Jadi emang harus mengemas apa yang kita sampaikan ya, bahasanya ya. Betul, bahasa, terus juga penyampaian pengetahuan secara agama kan anak kayak apa. Iya, itu penting. Gitu, jadi kayak kita selalu ngasih tahu dari usia SMP itu kalau misalnya sama temen cewek itu nggak boleh cuma berdua aja gitu kan. Aku selalu ngasih tahu kakak kalau pergi sama temen cewek jangan berdua aja ya gitu, ada yang lain karena Allah melarang kayak gitu. Nanti kalau cuma berdua nanti ada setan yang masuk. Pokoknya unsur agama itu selalu kita pesankan terhadap dia gitu kan. Kita
Membiasakan. iya mendoakannya pun juga yang baik-baik aja gitu. Jadi nanti dia di luar kayak apa kan kita nggak tahu Iya. gitu kan. Yang penting kita sudah ngasih tahu ilmunya kayak gini kalau dalam agama. Terus juga kalau suamiku yang paling penting doa seorang ibu. Jadi bunda harus doanya yang baik-baik terhadap anak gitu kan. Mau anak bohongin kita, mau anak itu nggak jujur, itu urusannya dia sama Allah. Yang penting kita sebagai orang tua yang punya kewajiban mengasuh, membimbing anak itu sudah dilaksanakan gitu kan. Doanya juga nggak boleh yang baik, nggak boleh sangkanya negatif nggak boleh, dijaga banget jangan sampai kayak gitu. Karena nanti kan apa yang kita pikirkan adalah kayak doa. Begitu juga ibu, kalau ibu yang pikirannya jelek tuh lebih cepet terjadi gitu kan. Jadi kayak apa sih, misalnya ketakutannya. Iya. Kadang kan kita juga suka kesel ya, Iya. kalau misalnya anak udah ini kamu bandel ya, kamu nakal, katanya malah itu jadi Iya nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Aku sebenarnya itu juga masih belajar sih, alamiah banget kayak gitu. Iya, Ibu kayak gitu. efek gitu. Karena dasar ibu tuh kekhawatiran, dasar ibu tuh kekhawatiran gitu kan. Aku juga masih berjuang banget ke situ, masih belajar. Tapi kan alhamdulillah suamiku ingetin terus kayak gitu, dibimbing terus. Nggak boleh mikir kayak gitu. Kalau ngeliat anak kayak gini, misalnya kita ngeliat anak kita warnanya merah nih, udah di lampu merah. Padahal realitanya anak ini sudah di lampu merah gitu. Kalau analogi suamiku, anak ini sudah di lampu merah nih, gitu. Tapi gimana caranya bunda berpikir anak ini masih di lampu hijau, gitu. Jadi Allah tuh menyuruhnya itu. Allah menyuruh kita sebagai seorang ibu, kalau ada anak yang sudah di zona merah, dalam arti yang hal-hal yang tidak baik, kita harus berpikirnya itu di zona hijau, gitu. Zona hijau itu artinya doanya tuh harus yakin, keyakinan sama diri kita, oh dia akan baik, dia akan baik gitu. Boleh dia sekarang nggak baik, tapi nanti dia akan baik, kayak gitu. Anakku juga ada kenakalan kayak gitu, tapi suamiku ingetin, oh lihat kakak kayak gini ya, iya bunda pokoknya berpikirnya nggak boleh kakak kayak gitu, boleh kakak gitu sekarang, tapi kedepannya nanti kakak nggak kayak gitu, kayak gitu. Jadi benar-benar emang mindsetnya Harus langsung diubah supaya dia nggak terjadi kayak aneh-aneh ya. Iya, nggak boleh, beneran nggak boleh. Dan emang itu terbukti banget. Aku udah ngelakuin hal kayak gitu yang beneran terjadi akan baik. Iya, karena pikiran, hati akan selaras dengan perbuatan. Iya, ya. itu udah pernah juga aku lakuin ke anakku itu kan, waktu zamannya anakku kuliah itu, waktu anakku yang nomor pertama kuliah, itu kan aku stres banget, khawatir banget gitu kan, khawatir. Aku emang orangnya ini juga khawatiran tinggi juga sih sama anak. Jadi ujianku tuh di anak gitu kan. Suamiku alhamdulillah bimbing aku terus, tapi aku ujiannya di anak, karena setiap manusia itu pasti ada ujian. Gak ada manusia gak ada ujian, itu gak ada, karena Allah maha adil. Dia boleh lebih di sini, tapi Allah maha adil, ada dikasih ujiannya di sini gitu kan. Jadi ada ujiannya gitu, stres banget. Terus sebab biasa kan anak kuliah kan lagi kayak gitu-gitunya kan, lagi yang pengen tahu, bukan kalau anak kuliah itu lagi jati diri, cari diri, pengen biasanya nurut, terus jadi nggak nurut, kayak gitu-gitu. Terus ya kata suamiku, ya bunda gimana caranya melepas dia kalau sudah di luar rumah, itu biar Allah yang jaga. Kita doain aja. Iya, Allah yang jaga, bunda yakinkan dia nanti akan baik-baik aja di sana. Udah bunda tinggal gitu aja, bunda belajar itu, pasti anaknya akan ini. Ya udah, emang itu nggak mudah. Aku berapa tahun, sekitar 1 tahun baru bisa kayak gitu. Tadinya kan udah gini, waduh stres banget. Terus ya udah begitu. Terus 1 tahun aku resapin terus, gini, alhamdulillah lama. Akhirnya ini juga sampai akhirnya aku tahap itu, aku yang udah aku pasrah sama Allah. Ya Allah, setiap habis sholat aku mikir, dia akan baik. Ya Allah, selain aku ngomong sama Allah, ya Allah titip anakku untuk hal-hal kebaikan yang dia lakukan di sana. Jadi aku bayangin dia ngelakuin hal kebaikan, ya menasihati temennya, apalah hal-hal kebaikan. Aku perasain kalau misalnya aku udah khawatir dikit, aku langsung berpikir kayak gitu lagi. Alhamdulillah akhirnya anakku mutusin, akhirnya dia nggak kuliah dulu. Anakku yang pertama tuh, akhirnya anakku pertama, aku nggak usah kuliah dulu deh bun, aku mau langsung bisnis aja gitu kan.
doa aku itu. Yang khawatir Allah kasih bener ya. Biar kita lebih deket. Betul, artinya kan kalau sering sama kita kan jadi kita bisa kontrol temennya kayak apa ya kan, kontrol temennya kita bisa kasih masukan dia, oh temennya bagus segini-gini, paling dia lebih dekat sama kita. Artinya kalau kuliah kan lebih banyak bisa lingkungannya kita nggak bisa kontrol. Betul, itu aku udah coba pasrah itu aku cuma sekitar berapa bulan gitu yang aku jalanin. Akhirnya anakku mutusin kayak gitu, padahal udah aku ajak, ayo kakak kuliah kayak gini lama, lebih baik kakak bisnis aja, mumpung papa masih bisa modalin, papa masih sehat, bisa modalin kakak segala macem gitu, kesempatannya mumpung ada nih kak, kalau kuliah masih lama loh gitu. Emaknya juga nih yang nggak bakal jernih ya, lewat ini jalur halus ya. Daripada kakak kuliah lama banget gini-gini, langsung bisnis aja gitu kan. Namun dia nggak dengerin, begitu aku udah yang pasrah kayak gitu, yang baik-baik sangka baik terus karena aku sangka baik, akhirnya dia mutusin kayak gitu, ngarang-ngarain aja kayak gini gitu. Pernah galau nggak sih Mbak? Anak cewek galau kayak pasti kan ada di masa dia kayak nggak pede gitu sama dirinya dia sendiri gitu kan, kayak gimana sih bun, aku tuh kurang, kayaknya aku tuh harus begini ya bun gitu, aku harus cantikku harus gimana sih bun gitu nggak sih Mbak, kayak dia temen-temennya nggak masuk ke temen-temennya. Aku tuh begini pun dia udah pakai ini, udah lebih sering apa gitu dan cantikin dia, ngerasa di diri dia tuh nggak, aku belum cantik ya bun, aku begini bun gitu. Ada nggak sih Mbak kayak kegalauan dia tentang diri dia sendiri gitu, nggak pede sama dirinya? Kalau anakku Farah sih, kalau masalah kecantikan look dirinya dia nggak pernah merasa minder sih. Kalau look dirinya dia nggak pernah merasa minder, karena kan temen-temennya udah tahu kalau dia tuh tipikal tomboy, agak tomboy. Anakku yang cewek tuh agak tomboy kayak aku sebenarnya. Ini lihat gunanya kali ya, lihat gunanya nggak pernah make up gitu kan. Terus lebih suka kegiatan-kegiatannya yang bukan, jadi kalau main tuh dia tuh kalau main nggak seneng yang cuma pergi ke mall tuh cuma ngobrol-ngobrol doang, dia nggak seneng, lebih seneng kalau kumpul sama temen, kita olahraga yuk, itu aktivitas langsung yang menghasilkan, yang bergerak lah, olahraga. Terus kalau nggak dance kan aku juga bisa dance, dari kecil udah les dance gitu, jadi bisa dance. Jadi dia lebih seneng dari SMP, bahkan SD tuh udah mulai seneng kegiatannya kayak gitu-gitu, kegiatan yang olahraga, bergerak gitu. Jadi mindset teman-temannya juga, kalau Farah mah bukan cewek banget, kalau main sama Farah mah harusnya kayak gini-gini gitu. Kalau yang main cuma make up itu kan gak usah ajak Farah gitu, kayak gitu. Jadi teman-temannya udah ngerti dia, terus terbiasa. Betul, terus anakku juga kan prestasinya di sekolah juga ada, kalau yang cewek ikut aktif lah anaknya, ikut OSIS, terus juga dia pengennya kan karya, kalau anakku pengennya karya. Jadi dia bisa, karena dia bisa main drum juga, jadi kalau ada event-event di sekolah dia ngisi. Jadi dia nggak pernah ngerasa nggak pernah nggak pede sih, karena kan dia emang udah punya ini ya, punya apa ya, keistimewaan sendiri menurut dia. Ya aku bisa kayak gini, tuh aku kayak gini, jadi temen-temennya udah melihat dia kayak gitu. Dan itu kayak kalau itu adalah membuat si anak yakin gitu ya dengan apa yang udah dia capai, dia harus bisa menjadikan itu adalah kelebihan dia sendiri gitu ya. Betul, makanya kalau usia SD itu penting banget buat eksplor anak. Kalau nanti pembelajaran buat yang ini ibu yang anaknya masih kecil gitu. Karena kita suka maksain tuh, aku pengen dulu nggak bisa balik nih, anakku balik gitu. Iya, justru kalau masa SD itu masa eksplor. Jadi kalau anak-anak pengen pindah-pindah les itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi anakku juga gitu dulu, piano, habis piano terus vokal, begitu terakhir drum. Nah begitu drum dia langsung tuh dapatnya kliknya gitu. Sama kalau yang gerak, kalau yang gerak pertama taekwondo, dari TK tuh udah taekwondo. Terus begitu kelas berapa ya, kelas 4 atau kelas 5 mulai dance gitu. Dan mulai dance dia nyaman itu dance. Jadi emang SD itu masih nyari dulu apa yang bikin klik, apa yang bikin dia jadi konsisten, itu di usia SD. Dia yang mau minta sama Mbak Aida atau Mbak Aida yang ngarahin, coba ini kak gitu kan? Kalau pertama sih diarahin. Kalau taekwondo itu dari papahnya,
Karena kan dari kecil itu kalau kayak Kak Farah kan udah yang senangnya petakilan gitu loh kalau bahasa Jawa. Petakilan. Karena gak bisa Sama dia. dia. Makanya dulu ikut tumble tot, zamannya dulu kan ada tumble tot, dia ikut. Ya senangnya emang yang kayak gitu, petakilan gitu. Jadi papanya ikut taekwondo. Terus dance juga, kalau dance dia sering lihat lihat video-video dance, dia seneng banget zamannya dulu. Ada itu ya itu Big Bang ya, Super Junior ya, Super Junior ya. Bareng seangkatan. Iya, sama Super Junior, Michael Jackson, gitu ada konser di sisi Michael Jackson tuh dia seneng banget gitu. Terus ikut-ikutin, makanya papanya udah Bun, Kak Farah di lesin dance tuh gitu kan. Ya udah, lesin dance. Gitu. Sekarang olahraga juga deh. Iya. Yang nggak suka lari, yang nggak suka olahraga itu biasanya ngedance aja udah keringetan. Udah enak banget. Iya. Terima kasih waktunya teman-teman. See you again next week di Super Baby Sister. Assalamualaikum. Terima kasih sarannya. Gak bisa. Subscribe, like, comment. Bye. Support ibu-ibu, mak-mak.